Dalam 10 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setidaknya 28 orang koruptor telah berhasil ditangkap Kejaksaan Agung Kejagung dengan total kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar 3,1 triliun rupiah. Berikut daftarnya. 1. PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di 2 kantor PT Aset Pasifik yang terlibat kasus korupsi. Kejaksaan berhasil menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah yang diduga terkait kasus korupsi Duta Palma Group. 1 tersangka telah ditahan dalam kasus ini. 2. Korupsi dana desa. Korupsi tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga aparat desa, kepala desa dan sekretaris desa Talang Renah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, ditangkap atas dugaan korupsi dana desa senilai 780 juta rupiah. 2 tersangka telah diamankan. 3. Kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri PN Surabaya yang diduga memberikan vonis bebas kepada pengacara Ronald Tanur. Selain 3 hakim, Lisa Rahmat dan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Rikar, juga turut menjadi tersangka. Total 5 orang telah ditangkap dalam kasus ini. 4. Korupsi Tol Padang Pekanbaru. Dalam proyek pembangunan Tol Padang Pekanbaru, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menetapkan 12 ASN ATR BPN sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang merugikan negara senilai 27 miliar rupiah. Semua tersangka kini telah ditangkap untuk proses lebih lanjut. 5. PT Antam terbuka. Kasus besar lainnya melibatkan PT Antam Indonesia, di mana 6 tersangka ditetapkan terkait produksi ilegal logam mulia merek LM Antam dengan total 109 ton. Korupsi ini menimbulkan kerugian besar bagi negara, dan seluruh tersangka telah ditahan. 6. Korupsi dana hibah NPCI. Kasus lainnya adalah dugaan korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) senilai 122 miliar rupiah. Anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 7. Korupsi impor gula. Thomas Trikasih Lembong TTL, yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015. Kasus ini merugikan negara hingga 400 miliar rupiah, dan Tom Lembong kini telah ditahan. Dan kasus besar terbaru yang berhasil diungkap adalah pawang penjaga situs judi online di Kemendigi. Semoga kedepannya pemerintahan ini semakin garang dan berhasil keluar dari bayang-bayang dan tekanan oligarki yang selama ini berhasil mengontrol Joko Widodo. Wassalam.